Bokap gua dulu, Bu, kita ke Penang nih check up. Dia bukan ke Penang, ke Indo dulu. Di Indo check up 3 kali, sehat katanya. Iya. Tapi dia berasa badannya nggak enak. Akhirnya dibawa ke Penang, Heeh. dicek, cancer stadium 3. Anak saya bisa tahu bahwa mamanya nggak gampang nyerah gitu. Menerima. Iya. Karena ketika kita menerima itu membuat diri kita itu tidak menyalahkan siapapun. Yang selalu muncul di pikiran gue itu ini, Dok. Kalau udah ada rumah sakit, udah ada klinik, kenapa orang masih cari pengobatan lain ya? Ada yang alternatif, bahkan sampai ke dukun, Dok. Itu dibohong-bohongin, air didoa-doain, dikasih minum, ya which is itu bagus, tapi kan nggak dijual dengan harga mahal. Orang percaya kalau memang itu bisa mengobati, kenapa orang cari alternatif sedemikian rupa? Nah, pertanyaan itu yang membawa adanya kita hari ini. Sebenarnya kita bisa loh ngisi kekosongan ini, tapi kan saya nggak ada basic di dunia medis, nggak ada kesehatan, nggak ada lain-lain, cuman saya punya pengalaman lah. Salah satu yang paling klop itu sama Bu Ike, karena papa saya itu penderita cancer. Yang saya ngobrol sama Bu Ike ya, ini real ya Bu ya. Sampai saat itu kita, maksudnya terucap lah sama saya. Kalau mungkin saya kenal Bu Ike lebih cepat, bapak saya itu masih hidup hari ini. Kenapa? Karena bapak saya cuma menderita 1, ibu 7. Makanya saya bujuk Bu Ike itu juga udah lama. 2-3 bulan lah sama Dokter Bayu ya. Kita bujuk tuh sangat-sangat lama buat bergabung di sini. Kenapa? Karena ide saya juga terlalu liar. Kalau Pak Sultan ya mau-mau aja, kan memang udah best friend. Cuman kita bukan ngomongin cancer, kita ngomongin general lah ya. Let's say kita beralih ke diabetes. Banyak mungkin orang yang konsumsi obat gula darah yang normal, tapi di tubuh yang dirasa tuh nggak normal. Kaki kebas, stamina lemas. Nah, kalau saya kan nggak punya kapasitas ngomong di sini. Coba kita dengerin dari para expert. Kira-kira pandangan dari Pak Sultan, Bu Ike, sama Dokter Bayu itu seperti apa? Ya, disclaimer begini. Jadi di dunia medis itu kita mengobati kan berdasarkan apa yang kita lihat, apa yang kita data faktual, termasuk laboratorium finding segala macam-macam, dan itu membuatnya terbatas segitu aja yang diperbaiki gitu kan. Ya. Ada protokolnya ya, Ada Dok. protokolnya, Protokol ada baku ya, Dok. tahap-tahapnya yang dijalani ya. Sedangkan ada satu faktor nih yang kita tidak perhatikan, ya bukan satu faktor, yang beberapa faktor ya. Apa yang dirasa pasien, ya, pengalamannya, ya, tingkat stresnya, semangatnya, dukungan keluarganya, ya, itu yang apa namanya, yang Support tidak system mungkin ya, Dok, ya? support system ya, yang tidak eksploitasi sama dunia medis. Ya. Ini termasuk yang kita bawa di sini di terapi itu ya hal seperti itu ya, artinya ada ekspektasi tambahan yang diharapkan oleh orang-orang ya, tidak ada di protokol konvensional ya, dunia medis. Nah, kita masuk di situ ya sebagai pendamping ya. Saya nggak bisa bilang sebagai satu-satunya jalan, enggak. Betul. Tapi kita bisa bilang sebagai pendamping untuk mencapai derajat sehat yang diinginkan gitu. Ya, jadi ya bisa dibilang, kalau dibilang alternatif juga enggak. Sebenarnya basis kita juga ilmu pengetahuan, knowledge juga, medis juga, ya, science juga yang kita pakai. Ya, tapi kita melihat dari sisi di mana need dari konsumen itu. Ya, contoh tadi kan ceritanya dari salah satu founder kita yang kebetulan nggak hadir di sini. Dia cerita kebetulan yang merawat ibunya saya sendiri. Ya, dia cerita kalau ibunya, dia cuma ketemu sama ibunya setiap malam, ya kan. Sebentar aja ya, waktu berjalan karena kesibukannya, suatu waktu ibunya sudah tidak bisa berkegiatan apa-apa lagi, dia cuma di tempat tidur aja ya, keadaan makin memburuk ya, semangat hidupnya turun ya, tapi dia cuma nggak bisa ngapa-ngapain. Karena kalau dibawa ke rumah sakit ya akhirnya sama aja dirawat juga ya kan. Nggak berkembang keadaannya sampai di satu titik di mana semuanya fungsinya sudah gagal, maksudnya fungsi vitalnya sudah gagal ya,
apa namanya, ya nggak ada lagi di dunia ini gitu kan istilahnya ya. Kemudian dia menyesal ya, penyesalannya itu yang dia sampaikan ke saya, dia melihat ini ada gap nih yang nggak, di apa namanya, dilihat oleh medis gitu kan. Konvensional, Ya, ya. yang medis konvensional. Jadi gimana semangat pasien ya, di mana dukungan keluarga, Iya. ya, di mana apa namanya, terapi pendamping Iya. ya, suasana yang Hmm. mendukung itu nggak diperhatikan. Ya, orang datang menunggu antrian untuk diperiksa, Iya, ya itu udah stres dilihat, sendiri tuh, Dok. ya itu, ya kemudian diperiksa hasilnya di mana labnya, kasih obatnya, ya pulang. Ya, nggak dipikirkan tuh perasaannya, nggak dipikirkan tuh semangatnya, ya nggak dipikirkan tuh apanya lagi, dukungan keluarganya, support sistemnya, nggak dipikirkan sama sekali. Ya, si founder ini ngeluh ke saya, memang nggak ada ya tempat seperti itu, gitu kan. Ya. Tempat di mana ya saya bisa memberikan keluarga saya yang sakit itu kepuasan yang lebih dari layanan kesehatan gitu, sehingga dia punya semangat gitu kan. Karena sebenarnya perbaikan yang utama itu sebenarnya bukan datang dari badan, bukan dari terapi, tapi dari dalam sendiri. Semangat itu, keinginan untuk sembuh, ya, mindsetnya untuk dia bisa memperbaiki diri sendiri itu yang penting sebenarnya. Ya, nanti bisa diceritakan dari Bu survivor kanker kita di sini. Dia memang menceritakan sendiri pengalaman hidupnya sendiri dengan mindset dan semangat itu dia bisa mengatasi semua halangan-halangan dia. Ya kan? Ya artinya kemana itu gap itu nggak ada kan di dunia medis yang pengobatan konvensional itu. Nah itu diceritakan ke saya oh ya saya bersedia mengisi gap itu. Ya, kita cari teman-teman yang seide. Ya. Ketemu kita dengan Ike, ketemu dengan Pak Sultan, ya, ketemu dengan Dokter Setio yang kebetulan nggak ada di sini. Ya, semua itu semua irisannya adalah gimana kita bisa membuat mindset kita, mindset orang yang datang untuk berobat itu punya semangat untuk sembuh. Caranya macam-macam nanti, tergantung keahliannya masing-masing. Saya dengan pengalaman saya selama jadi medis dan preventive medicine ya, Bu Ike dengan ahli farmakologi, Pak Sultan fisioterapis handal yang menemukan terapi Cena ya kan. Kita didukung oleh Ko Joseph ini ya, yang dia punya pengalaman pribadi yang ya lumayan traumatik terhadap pengobatan konvensional sehingga dia terjun juga ke dunia seperti ini. Jadi ya inilah di terapi sekarang ini. Dok, boleh nanya nggak, Dok? Kan gini, kita bujuk dokter juga. Dokter jujur, awalnya pasti skeptis kan mau join ke sini. Karena kenapa? Kita ini kan terlalu barbar. Dalam arti saya punya ide, tapi kan terlalu liar. Dokter juga pasti yang kayak dokter bilang lah, awal datang dokter pasti skeptis. Terus yang memutuskan dokter akhirnya ternyata ini di luar yang kita bayangin ya. Ternyata ini ada loh gitu. Apa, Dok? Ya, jadi saya melihat saya berarti punya kesempatan dong untuk memperkenalkan ide saya untuk tadi kesembuhan itu datangnya terutama dari diri sendiri. Ya, itu ide saya sebenarnya. Ide saya. Jadi bukan dari banyak hal ya, mungkin obat-obatan untuk terapi infeksi oke deh ya, memang membantu ya membunuh kuman. Tapi sebenarnya mindset itu yang lebih penting gitu. Ya. Nah, gimana caranya kita bisa menggali mindset orang, menggugah semangat orang yang datang untuk berobat ya, untuk supaya dia bisa memperbaiki dirinya sendiri. Ya, karena ternyata sakit itu nggak hanya melibatkan dia ada penyakit, dikejar penyakitnya akan sembuh, enggak. Ternyata lebih banyak dari itu, banyak faktor. Ya. Karena sakitnya itu kebanyakan penyakit metabolik ya, sebagai salah satu contoh, kebanyakan itu datang dari berapa tahun dia menjalani hidup yang nggak benar gitu kan.
artinya udah panjang perjalanan sakitnya. Ya. Ya nggak mungkin datang sekali ke tempat medis langsung dikasih obat langsung sembuh, nggak Nggak mungkin. mungkin, Ya, betul. mungkin. Ya, perlu waktu, perlu proses. Nah, dari situ akhirnya saya melihat, oh ini kesempatan saya untuk ya bisa menyalurkan ide saya untuk ya tadi itu preventive medicine pertama, yang kedua pengobatan yang mengandalkan mindset ya, pola pikir yang terarah, menggugah semangat pasien ya. Kita memanusiakan deh Ya, manusia. manusiakan manusia. Memanusiakan manusia. Jadi pasien itu bukan sebagai objek lagi. Ya, Ya. tapi ya udah sebagai ya kita perlakukan ya sebagai mestinya gitu. Mungkin kita dengar ini ya, persepsi dari Bu Ike. Hmm. Boleh Bu, silakan. Ya, seperti yang diutarakan oleh Dokter Bayu ya dok ya, saya sepakat sekali mengenai bahwa tubuh kita itu memiliki kemampuan untuk memperbaiki dirinya sendiri. Nah, faktor-faktor tubuh kita itu memperbaiki dirinya sendiri itu sebenarnya yang saya rasakan as a part of saya pernah menjadi pasien cancer sampai sekarang saya masih mengidap beberapa penyakit kronik sampai autoimun saya sekarang sudah melakukan peradangan sampai ke tulang ya dok. Itu tuh sebetulnya bukan hanya sekedar oh saya dulu pernah mengalami saya kenapa gangguan sel metabolik saya semakin rusak ini karena dulu saya pernah menjalani terapi yang ekstrim misalnya gitu. Itu ternyata enggak. Tapi support system yang paling utama adalah sekitar. Jadi ada mindset ketika saya nggak usah cerita yang jauh-jauh deh. Sekitar 10 tahun 15 tahun yang lalu ya, ketika saya menjadi pasien yang betul-betul seperti apa ya, dunia Menjalani kayak menjalani dunia runtuh pengobatan. gitu loh dok. Hmm. Setelah kamu angkat rahim kamu, kalau enggak usia kamu 4 bulan lagi. Itu kan kayak kesambar petir menggelegar ya dok ya. Di situlah kekuatan mental seseorang itu diuji. Nah, apabila dia memiliki sebuah support system yaitu orang tua, keluarga, kemudian komunitas gitu, atau sebuah wadah yang bisa seolah-olah dia merasa seolah-olah dia pulang di habitatnya gitulah kira-kira seperti itu. Itu berbeda dan ini acap sekali saya temui ketika saya sharing gitu. Ada kejadian lucu kira-kira kemarin tuh dok, seorang pasien itu datang jauh-jauh dari Bandung, memiliki nodul, tiroid kira-kira 2 senti. Nah, datang ke apa namanya, ke kami sharing, ke saya sharing, itu saya hanya bilang begini, dia nangis nangis dengan begitu dramatik ya, terus saya hanya mendengarkan terlebih dahulu. Saya tidak mau mengintervensi di awal, tapi saya mendengarkan apa yang dia rasa. Karena ketika saya jadi pasien, ketika itu, saya juga menghadapi hal yang serupa. Jadi, empathy yang saya keluarkan itu adalah, I am is yours, gitu loh. Nah, setelah dia sudah setelah saya ibarat kata gini loh kasarnya, ya gue dulu juga kayak gitu kali, gitu loh. Setelah saya mendengarkan cerita dia sampai selesai, akhirnya saya hanya bilang gini, "Boleh nggak pinjam tangannya, Bu?" Gitu kan. "Kenapa, Bu?" "Yuk pegang." Nah, kebetulan kemarin saya lagi drop tuh, Dok, karena mungkin inflamasi kan naik turun tergantung kita ya. Ketika kita punya aktivitas yang cukup padat, gaya hidup kita jelek lagi, jam makan kita berantakan, apa yang kita makan itu kan problem ya. Ternyata nodul saya itu memang lagi gede-gedenya, Dok, ada 3 biji. Jadi saya suruh pegang tangannya terus pegang, "Coba hitung ada berapa nodul?" "Loh kok gedean Ibu ya?" "Loh kok Ibu ada 3 ya?" Terus dia gini, "Ih saya jadi malu, Bu." Di situ tiba-tiba dia, "Hati saya tenang, Bu." Terus tiba-tiba wajahnya, Dok, seketika itu tanpa obat ya, saya melihat dia kayak I'm alive gitu loh. Itu saya boleh simpulin gini Bu ya. Mhm. Misalnya gini nih, saya punya utang 2M. Mhm. Stres kan? Heeh. Tiba-tiba Dokter Bayu punya utang 50M. Iya. Akhirnya saya bilang, tenang. Iya. Dia aja 50M Iya, survive. kayak seolah-olah, ih gila loh, ini sebenarnya pikiran loh. Terus saya tanya, "Kenapa kamu segitu takutnya?" gitu. "Iya Bu, saya searching Google, ChatGPT, yang notabene background-nya dia itu kan bukan seorang tenaga nakes ya. Sehingga kesimpulan yang ada di Google itu membuat perspektif dari si pasien ini. Jadi
Saya sepakat banget, dengan pendapatnya Dokter Bayu bahwasannya mindset itu is important thing yang betul-betul kalau lu punya pikiran negatif, ya makin drop lah. Nah dari situ yang membuat awalnya saya juga agak berpikir, "Di terapi ini apaan sih?" Gitu. Ini kenapa sih gitu? Saya juga nggak menyangka saya akhirnya kok jatuh jatuh hati gitu, Dok. Dalam arti kata jatuh hatinya tuh gini, ketika saya melihat pertama kali ke sini kan saya hanya menjadi sharing untuk, meminta menilai farmakologi, obat, bahan alam, kan Hmm. gitu. Tapi ketika saya memberikan edukasi itu kok kayaknya ada legacy yang saya kasih gitu loh. Kayak ada, "Oh aku pernah pada posisi mereka loh." Jadi ketakutannya mereka tuh bisa kita serap dan energi positif yang bisa saya berikan yang mungkin ketika itu, tidak banyak orang miliki yaitu saya kan background-nya farmasi ya, jadi Hmm. tahu nih lah kalau orang yang buta kan sama sekali bisa drop ya, Dok, ya. Mungkin gitu kali. Jadi memang sepertinya di terapi ini merupakan suatu wadah yang menurut saya dibilang, eee, apa namanya, pengganti konvensional juga enggak. Karena kan basic-nya si di terapi ini kan juga evidence base-nya ada, ya kan. Kemudian secara laboratorium, hasil lab, CT scan dan segala macam kita checking dulu. Hmm. Eee, terapi atau treatment yang kita lakukan juga dengan memperbaiki metaboliknya gitu. Jadi saya rasa sih cukup menarik ya, karena memang, dengan adanya sebuah wadah dan komunitas itu nyata gitu, itu membuat seolah-olah orang yang sakit itu tuh kayak kembali pulang ke Hmm. tempatnya, di mana sama-sama berkumpul dengan sependeritaan, sepenanggung apa ya, sama-sama merasakan gitu kayak mereka ujung-ujungnya kayak yang ada adalah, "Alhamdulillah saya bersyukur saya masih lebih baik dibanding dengan yang lain." Nah itu kan jadi imun sistem sendiri yang menaikkan semangat Semangat. berjuang mereka gitu. Bener. Cuman kan Bu Ike udah banyak sharing tadi ya. Mhm, Kenapa saya harus percaya sama Bu Ike? Bu Ike mhm. ini siapa sih? Kita juga gak kenal Bu Ike. Kenapa gue harus percaya sama lu deh? Gitu ngomong kasar ya, Bu. Heeh. Kenapa orang gini sih sebetulnya ya, ada persepsi yang, "Ini bener nggak sih wanita ini mengidap 7 penyakit kronis?" Kan gitu ya, Iya. kira-kira gitu ya. Sekarang nambah lagi, tambah 2 nih sebetulnya. Iya. Ada psoriasis, apa namanya, psoriasis sama, OA, saya udah grade 2 Dok. Osteoartritis. Iya, osteoartritis saya gitu ya. Nah, gini, ketika saya bisa, menyerap, ketakutan para penderita kanker dan saya bisa menjelaskan maksudnya sebagai saya penderita dan sebagai saya seorang apoteker, dengan pendekatan, apa namanya, farmasi saya dan dunia kedokteran yang kita match-kan, itu membuat orang tuh jadi kayak, "Oh iya nih bener, dia dia nih ngomong gitu loh, dia ngomong karena dia juga menderita gitu loh. Hmm. Dia itu bisa merasakan kita rasakan itu karena dia Pernah. paham, dia pernah Hmm. pernah tahu rasa sakitnya apa." Kadang-kadang gini Dok, kemarin ada salah satu, sahabat Ike kan, saya bilangnya sahabat Ike karena saya bikin komunitas nih ya kan. Itu, jelas-jelas membawa hasil lab bahwasannya dia terkena tumor ganas dan harus dimastek. Hmm. Nah, dengan penuh kegelisahan dan kesedihan, saya hanya bicara, "Bu, tidak ada yang tidak mungkin jika Tuhan itu menginginkan Ibu sembuh," gitu. Tetapi yang harus Ibu sembuhkan dulu adalah jiwanya Ibu nih. Cara pikir Ibu, menerima segala, apa ya, menerima segala takdir yang Ibu harus berikan gitu loh. Nah, dari situ tuh kalau dia nggak pernah sakit kayaknya agak susah untuk ngomong ya. Ya nggak sih? Bener. Kayak, "Ah, iya sih bener nggak sih?" Pendekatannya kayak gimana? Itu mungkin ya, mungkin nanti bisa dites lah dengan beberapa sahabat Ike yang datang itu, eee feel-nya mereka gimana? Karena ketika kita berbicara pakai perasaan seolah-olah kita tuh pernah bisa menderita itu feel-nya beda banget gitu loh. Nah ini yang membuat saya wadah di terapi ini menjadi salah satu, another choice ya, maksudnya pilihan, eee, kedua dari konvensional untuk betul-betul membangun kepercayaan pada diri pasien sendiri bahwasannya kesembuhan itu bukan hanya melulu harus ke rumah sakit ketemu dokter expert terus sembuh. Mau dokter expertnya kayak apapun, teknologi secanggih apapun, kalau diri dia sendiri tidak membangun kesadaran bahwasannya dia ingin sembuh, dia berjuang gitu ya,
mindset-nya diubah dari negatif ke positif, saya rasa proses penyembuhannya juga nggak bisa cepat ya, Dok, ya? Saya boleh jawab gak, Bu? Boleh, silakan. Ini yang saya belum cerita ke Ibu ya. Mhm, Kan awal saya ketemu Ibu itu Ibu tahu ya, saya bilang mhm, kalau mungkin saya ketemu Ibu lebih mhm, awal, mungkin mhm. papa saya tuh masih hidup. Jadi background saya kan sebenarnya bukan kesehatan, makanya saya bilang saya nggak berani ngomong kesehatan. Mhm, Background saya tuh digital marketing. mhm, Dulu saya tuh punya brand sepatu. Ya mhm, jualan kenceng lah mhm, sebenarnya. Nah, cuman sampai kita juga jual suplemen, awalnya mhm, itu kita penjual sebenarnya. mhm, Kita racik lah ABC, kita combine, akhirnya ketemu Bu Ike kan. mhm. Nah, di situ saya mikir sendiri tuh, Ibu menderita banyak penyakit. Ini yang saya ngomong nggak apa-apa Bu ya. Iya, silakan. Kok dia nggak mikir dia mati ya gitu. Bokap gua dulu Bu, kita ke Penang nih check up. Heeh, Dia bukan ke Penang, ke Indo dulu. Di heeh, Indo check up 3 kali, mhm. sehat katanya. Iya, Tapi dia berasa badannya nggak enak. Akhirnya dibawa ke Penang, heeh, dicek, cancer stadium 3. heeh. Dari awalnya bisa mancing dan lain-lain, bisa punya usaha, drop langsung tiba-tiba. Ya, karena dia tahu dia sakit. Nah, itu mungkin kayak gitulah. Iya. Cuman yang saya ukur itu cuman satu, Bu. Begitu dia divonis kemo, Kemo. dia kemo tuh. Pulang ke Indo, rawat jalan, udah sehat. Mhm. Covid, nggak bisa ke Penang. Ya, karena stres ya. Nah, Jadi itu saya belum kena Bu Ike ya. Jadi iya. saya nggak tahu penyebabnya apa waktu itu tuh. Cuman ya udahlah kayak gini di Indo. Saya nggak nyalain, sebenarnya nggak nyalain Indo atau di luar negeri. Cuman ini pengalaman nyata. Mhm, Di sini selang sini, selang sana, selang sini. Terakhir sebelum dia meninggal tuh dia di rumah sakit gebrak meja tuh. Gue mau pulang, gue nggak mau berobat lagi katanya. mmm, Lu antar gue pulang. Nyampe di rumah udah nggak kenalin orang. Panggilin istri gue mana? Terus nyokap gue datang. mhm, Kenapa Pak? Gue nggak nyari lu katanya. Gue nyari istri gue mana? Udah nggak kenalin orang. Drop meninggal. heeh. Nah terakhir ketemulah Bu Ike. Makanya keluarlah ucapan itu. Kalau bokap gue mungkin gue kenal Bu Ike lebih awal ya gue bisnis ini, Heeh, mungkin bokap gue masih hidup. Nah itu plan awal gue kayak kan awal penjual ya Bu heeh, Dok. Gue tuh pedagang tuh. Mas mhm, Budi juga tahu kan partner mhm, kita. Jualan. Cuman begitu kayak di sini kayaknya ini passion gue deh nih. mhm. Mungkin lah bokap gue udah gak ada. Mungkin ini peninggalannya gitu loh. Iya, agar tidak terjadi lagi kejadian yang sama kepada orang lain gitu ya? Iya mungkin Mmm. itu salah satu makanya kita bujuk Bu Ike juga lama. Bujuk dokter juga lama. Cuman gue punya visi gini satu Bu, sama ke gue nggak tahu nih yang kita lakuin apa kan beda ya sama konvensional ya. Cuman kayak kalau ini memang berhasil, mungkin ini bisa nolong lebih banyak orang. Iya, Kenapa? Karena kan tubuhnya dulu kita pulihin. iya, Ternyata yang saya pikirin sama ibu pikirin juga cocok sama mhm, dokter sama Pak Sultan nih. heeh, Iya. Sesuai kan? iya. Kira-kira kayak gitu Bu yang mau saya tambahin. Karena memang benar seperti Dokter Bayu bilang Dok, bahwasannya mindset itu, ngaruh banget Dok. Power of mindset itu luar biasa. Ketika kita dikelilingi oleh orang-orang negatif yang tidak bisa membangun support system itu, kortisol naik Dok. Kortisol naik, makanya saya tuh sekarang juga, kepada sahabat dikit tuh selalu bilang, "Apa yang kita pikirkan terhadap kesembuhan kita, ya itu akan kita terjadi sama diri kita." Ketika itu kita tidak memiliki sebuah, apa namanya, sebuah keinginan untuk sembuh, ya kita nggak akan pernah bisa ke mana-mana. Contoh aja sebelum saya berangkat ke sini tadi, itu ada salah satu, sahabat Ike yang dia sedang mengalami radioterapi, Dok. Jadi, dia telepon saya hampir 1 jam, hanya cerita dan akhirnya dia bisa makan. Dia bilang begini, "Bu, saya habis 2 piring loh, padahal 2 hari saya nggak bisa makan." "Loh kenapa?" "Iya, kenapa ya?" Hanya gara-gara saya ajak ngobrol cuman tanyain pengalamannya doang, jadi sembari ngoceh makanan. Artinya betapa pentingnya support system itu adalah lingkungan. Nah, wadah itu, orang ke rumah sakit mungkin udah stres duluan, kan ada tuh, ada yang bilang tuh, saya lupa yang bilang siapa ya, kalau ke rumah sakit tuh ketemu sama orang penyakitan, ibaratnya gitu kan. Mhm. Tetapi kalau kita punya wadah yang, dia orang sakit, tapi wadah kita tuh tidak ada embel-embel sakit, tapi kita memberikan hormon kebahagiaan itu lebih, semangat hidup itu ada. Itu secara 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 naluri seseorang, Mhm. aduh jadi belibet ya. Itu kayak agak membangun imun sistem sendiri kali ya, Dok, ya? Betul. Seperti itu. Tapi saya setuju sama Ibu sih. Jangankan di kesehatan, Bu. Kalau saya kan basicnya bisnis, marketing ya. Sebelum kita ikut kelas marketing itu, yang nomor satu diajarin itu mindset.
Ya. Anggap saya netizen ya. Mm-mm. Dulu saya ikut kelas bisnis misalnya, mindset. Gue butuhnya duit, dikasih tahu yang mindset. Ajarin gue cari duit, jangan kasih tau gue mindset gitu. Yang kita butuhkan makan soalnya, Iya, kita butuh iya, duit. iya. Nah kadang orang itu mental blocknya seperti itu. Iya. Seperti saya dulu ikut kelas bisnis, mindset lagi. Yang saya lakuin apa? Keluar dulu. Mm-mm. Nanti tunggu materi gimana cara ngiklan apa segala macam, baru kita masuk lagi. Cuman di usia sekarang kita baru sadar. Mm-mm. Yang penting itu mindset. Ya. Tapi nggak semua orang sadar itu, Bu. Ya, memang butuh apa namanya? Memang butuh apa ya? Butuh proses ya. Kayak kemarin saya ke Surabaya, Dok. Itu ada salah satu sahabat Ike, dia itu sebelum habis kemo tuh dia nggak bisa berdiri. Dia nggak bisa berdiri, chatnya tuh ada sama saya. Dia telepon, Bu Ike, saya sudah bisa jalan, sudah bisa lari. Padahal cuma ngikutin hal sederhana. Saya bilang, ya memang kamu nggak kenapa-napa. Jadi saya selalu bicara mereka, kamu tuh nggak kenapa-napa. Kamu sembuh dengan sendirinya. Tapi tiba-tiba dia Bitcoin kan turun nih. Oh, si Bu itu ya. Ya, Bu Intan. Nanti kasih lihat ini ya. Boleh tuh. Boleh, Jadi Bu pasti Intan. pasti Bu Ika ngomong kasih cuplikan. Iya, jadi ketika saya ke Surabaya kemarin, saya tuh dibajak dia 1 hari, Dok. Pokoknya saya diajak ke restoran tempat dia makan dan saya suruh milihin mana yang enggak. Jadi setiap menu saya koreksi. Oh, oke, ini boleh, ini enggak. Ini boleh, ini enggak. Cuma saya ngeliat mukanya dia, oh dia kayak ada rasa happy. Jadi dia kayak dia butuh verifikasi bahwasannya saya boleh pakai ini gitu. Terus dibawa ke toko bakerynya dia. Walaupun saya bilang, kamu kalau saya usahakan kita jangan roti-rotian, jangan dulu deh. Ya kan, terigu-teriguan jangan dulu. Tapi saya bosan. Oke, boleh ya seminggu cuma sekali ya. Itu saya sampai milihin. Oke, ini gluten yang oke, ini nggak boleh. Dibawa ke supermarket, Dok. Buah apa yang cocok segala macam. Sampai pada satu titik akhirnya saya bicara begini. Saya tahu kenapa terapi kamu agak sedikit mundur. Walaupun kemarin sempat progres, tiba-tiba kamu mundur lagi. Karena kamu sibuk dengan pikiran kamu sendiri. Ketakutan ini, ketakutan itu, ketakutan ini membuat kamu drop. Meluk saya dengan nangis. Saya bingung. Saya kalau bisa maunya ketemu Bu Ike setiap hari di sini yang bikin saya tenang. Nah, jadi memang betul nih, Dok. Artinya bahwasannya mindset itu tuh power kesembuhan kita yang nggak ada duanya gitu. Karena ya kita kan sama-sama paham ya, Dok ya. Tubuh kita memiliki kepandaian untuk melakukan regenerasi selnya sendiri gitu. Tetapi kadang-kadang kita lupa bahwasannya justru kita lah yang menghancurkan itu karena stres kita tinggi. Mindset kita udah ngalah dulu ya, jadi benar-benar kalah gitu. Mindset, Bu, bukan genset ya. Ya, mindset. Nah, sekarang kita lanjut ke Pak Sultan nih. Biasa yang paling bawel nih, Bu, langsung anteng nih. Coba kita dengerin sama yang lebih sepuh ini. Yaudah, coba sekarang kita dengerin dari Pak Sultan. Gimana kira-kira opening Pak Sultan? Saya itu ini kan. Enggak, opening dulu dong. Gini kan, selama kita buka di terapi banyak banget yang senang sama Pak Sultan. Kayak jadi icon. Kalau datang, gue mau yang Pak Sultan gitu. Nah, kira-kira sekarang pandangan dari Pak Sultan gimana? Kenapa? Tadi kan ada diabetes. Ya. Dari Bu Ike, jelas ya Bu ya, cancer sama autoimun, tumor ya, yang Ibu sendiri juga alami ya. Iya. Kalau dari Pak Sultan kita mau bahas apa, Pak? Apa aja. Mulai. Sekeluar ya. Keluar, Ya udah, gitu. dipersilakan, Pak. Jadi dulu kan saya pernah di Bali ya. Di Bali itu di salah satu klinik gitu. Ternyata memang betul yang dibilang Bu Ike, Dokter Bayu gitu, memang banyak orang itu yang sakit yang sebetulnya yang jauh lebih sakit itu psikologisnya gitu. Ya, Karena mungkin ya banyak ya yang terjadi di kita di terapi ini juga banyak loh. Yang sakit ini, pasiennya ini tidak mendapatkan perawatan yang baik justru dari keluarganya. Baik, Boleh tambahin dikit nggak? Ya. Gue pernah dengar nih, begitu pasiennya datang, belum dipegang Pak Sultan, badan saya udah enakan ya. Iya, itu juga terjadi itu. Sama saya kemarin juga terjadi itu. Bahkan ada yang kalau udah jadwalnya nih Mas, kalau udah jadwalnya datang, dia sembuh tuh, hilang sakitnya, gitu. Sebetulnya gimana ya? Saya pikir begini, saya tuh suka melihat orang lain senang karena saya gitu. Dan mungkin memang saya tidak sejago Dokter Bayu atau Ibu Ike, cuman saya tuh suka bercanda gitu. Kalau depan kamera ngomongnya gitu, kalau di belakang mah sombong. Jadi saya nggak pernah mau bahas penyakit sebetulnya Mas, karena menurut saya
Gini, penyakit itu yang semua orang derita sampai saat ini itu kan lahir dari apa ya, gaya hidup dan segala macam lah. Yang memperparah itu justru betul kata Bu Ike tadi, orang searching yang nggak karuan, padahal memang basicnya juga nggak ada medisnya sama sekali, mungkin nggak ada pengetahuan tentang itu. Nah itu justru memperburuk kondisinya gitu. Perspektifnya sendiri dibangun. Iya, Contohnya siapa? banyak ya, banyak ya. Saya nggak mau sebut namanya, orangnya ada di kita sih sebenarnya. jadi Yang nanya sendiri ya. iya. Jadi saya itu nggak pernah mau membahas penyakitnya pasien, sama sekali saya nggak mau. Saya hanya berkesimpulan bahwa gini, penyakit itu orang akan mengerti penyakit ketika beliau itu sudah mendapatkan kesimpulan, dan kesimpulan itu hasil dari seseorang itu mendapatkan edukasi gitu loh. Jadi kalau misalkan ada orang sering orang yang datang ke gerai kita itu diabetes tipe 2 ya, yang paling banyak itu, saya bilang bahwa diabetes itu sebetulnya bukan penyakit Pak gitu. Setuju. Itu hanya respon dari pola perilaku buruk yang Bapak adopsi bertahun-tahun gitu. Udahlah, kita nggak usah ngomongin itu. Suatu saat juga Bapak sembuh sama tanpa obat gitu. Karena kenapa saya lebih suka begitu? Saya lebih suka memberikan edukasi daripada membahas penyakit yang justru bikin orang itu stres gitu loh. Di rumah Mas, mereka udah stres dan mikirin penyakitnya. Mungkin di rumah sakit juga stres mikirin penyakitnya. Masa datang ke kita juga kita bikin stres juga gitu. Terus kapan bahagianya? Mungkin yang cowok-cowok juga di rumah juga dimarahin istrinya, bisa jadi kan? Tapi ada satu kejadian gini Bu, yang datang ke sini tuh ya, dia datang terapi kita lihat, kok datang terus kan, nggak melebihi ini. Biasa seminggu misalnya 2 kali 3 kali, dia bisa 4 kali gitu. Kita tanya kenapa Bu? Saya lebih senang di sini. Kalau di rumah saya dimarahin mulu sama anak. Terus gimana mau sembuh? Benar nggak Dok? Iya, dilarang. Kita kan ya. sifatnya membantu. Iya. Kita bantu dia, kita pulihin dia, ketemu Pak Sultan ketawa terus. Nah, itu dia. Nyampe rumah dimarahin, Sakit lagi. sakit lagi. Bahkan ya ada pasien yang begitu datang itu super galak Mas, galak banget. Di rumah sakit dia bilang gini, di rumah sakit tuh yang terapisnya ya mungkin fisioterapi ya atau perawat lah, itu saya omel-omelin. Saya disuruh latihan, saya nggak mau karena saya sudah tahu saya juga nggak bakalan sembuh kok gitu. Lah pemikiran saya, lah ngapain kesini dah, gitu kan? Akhirnya ya sudahlah, apa yang mereka bilang, apa yang mereka ucapkan itu ya sudah seperti itu saja. Ketika beliau itu mau masuk, kita tuntun. Kebetulan beliau itu stroke, kita tuntun, kita lepasin bajunya, kita lepasin sepatunya, kita naikin ke atas ranjang. Baru lama-lama itu mempunyai feel yang beda gitu. Mungkin Merasa dianggap merasa gitu. Baru ketika Merasa beliau sudah selesai disayang. terapi, beliau tuh bilang nggak sampai nangis ya, matanya agak Berair. ada air-airnya dikit gitulah gitu. Terus Berkaca-kaca. ya berkaca-kaca ya. Terus beliau tuh bilang begini, Literasinya jelek. saya baru di sini nih, saya diperlakukan seperti orang tua gitu. Bahkan saya kesini tuh pakai Gojek ya atau Grab. GrabCar gitu ya. Jadi online gitulah, mobil-mobil online gitu. Jadi nggak ada yang nganter Mas, nggak ada yang nganter. Nah di kita perlakukan Berarti ya dia merasa sendiri kali betul. ya. Oke. Saya selalu memperlakukan, kebetulan kan yang datang memang sepuh-sepuh ya. Saya selalu memperlakukan ya selayaknya bagaimana saya memperlakukan orang tua saya di kampung gitu. Saya mau tambahin Pak, saya kemarin tuh sempat di Jaktim saya kontrol ya. Ada yang ini, dia nggak menikah, nggak usah sebut nama. Mungkin dia udah 50 mau ke 60. Stroke, udah pakai yang alat bantu kayak gini nih. Tinggal sebatang kara. Dari rumah dia jalan kaki ke tempat terapi kita itu cuma buat terapi. Artinya dia mau usaha sungguh-sungguh dan dia tahu tujuannya untuk pulang ya. Tapi Ibu tahu nggak kenapa dia datang? Mm-mm. Dia cuma butuh teman ngobrol. Yes, betul. Nah, butuh kayak maksudnya Ya. begitu datang kan SOP kita selalu kita tetapin kan, Ya. harus kayak gini-gini kan. Dia cuma butuh duduk sama konsultannya ngobrol aja. Ngobrol, betul. Saya kayak gini, saya ke pasar tadi, saya naik angkot, saya hampir jatuh gini-gini. Tapi emang bener sih ya Dok ya, dan itu yang saya jalani ketika kita sharing. Jadi banyak, kalau saya lagi sharing kan saya live tuh. Banyak orang pada bilang begini, Bu Ika so sabar banget sih dengerin sampai curhatan yang gak penting gitu.
Buat saya justru enggak. Justru ketika dia bercerita, dia mengeluarkan energi negatifnya kan. Sehingga ketika kita melayani dia sebagai manusia, sebagai keluarga, disitulah sembuhnya itu ada. Bener. Ada kata sembuh yaitu apa? Care, perhatian gitu. Nah, rata-rata yang datang itu saya tidak pernah setuju, saya tidak pernah bicara melulu masalah penyakit, enggak. Betul. Saya lihat dulu penyakit itu kan sebenarnya kan gejala loh. Gejala yang seharusnya memang berulang-berulang kita dapatkan karena efek masa lalu, traumatik, kehidupan segala macam. Tapi ketika saya bicara, coba dulu yuk kita cari akar masalahnya. Lupakan traumatik kamu, lupakan lepaskan kepedihan kamu, bebaskan terima. Itu nangis sejadi-jadinya, Dok. Saya biarkan dulu dia. Kalau dia udah nangis, saya biarkan dulu. Setelah itu sudah Bu, tarik nafas. Itu dia bilang, lega Bu Ike. Akhirnya baru deh kita bicara masalah evidence base. Sainsnya gimana Bu? Kalau misalkan Ibu memiliki trauma bertahun-tahun nih, Ibu simpen nih gitu ya. Artinya Ibu itu memproduksi stres oksidatif di dalam diri Ibu sendiri yang membuat sel tubuh Ibu itu rusak. Kan kortisolnya naik nih Bu nih. Bener. Gitu. Kortisol naik, otomatis sel-sel yang baik jadi pada rusak. Memakai bahasa yang lebih awam dan itu membuat mereka yang, ya Bu, udah saya lepaskan. Kemarin kejadian Dok, seorang ibu ini kena kanker payudara dan itu payudara itu sudah sampai hilang sendirilah, mengerut, kempes. Datang kemarin, itu Masya Allah cantik, berseri-seri. Padahal datang di terapi Lamona itu cuman 1 kali, kemudian dia mencoba terapi yang kita berikan, mulai dari mitokondria booster, nutraceutical, kemudian obat bahan alam, suplementasi, karena memang pendekatan kita adalah ke metabolik, gangguan metabolik itu kita perbaiki. Dia hanya bilang begini, saya sudah merasa sehat Mbak. Terus dia dengan bangganya Dok, memberikan hasil lab dia yang update. Lihat dong Bu Ike, HbA1c saya turun, padahal tadinya dia 9 Dok. Terus CA, titer CA-nya dia 10. Saya cuma bilang, Bu, bismillah ya, progresnya bagus. Nah, ini yang kadang-kadang saya bersyukur walaupun saya sempat susah untuk diajak sharing dengan di terapi ya. Saya jadi bersyukur gini, ya Allah pengalaman hidup gue gitu ya, berguna ternyata buat orang banyak gitu loh. Jadi yang saya tuh jadi kayak waktu kerja saya tuh malah saya habisin, saya lebih seneng ngumpulin orang-orang gitu loh Dok. Jadi kadang-kadang itu membuat effort diri saya tuh juga merasa pulih sendiri. Padahal saya juga gak karu-karuan badannya gitu, tapi jadi kayak pulih sendiri gitu loh. Gitu sih Dok. Aku sih sepakat dengan kalimat Dokter Bayi yang dia yang notabene kan paham secara medisnya seperti apa ya. Tapi ya itu real life lah Dok lah gitu. Nah mungkin buat audiens kita yang nonton ya, kita disclaimer dulu bahwasannya kita ini bukan musuh medis. Sebenarnya kita ini pelengkap. Iya. Apa yang belum bisa disediain medis bisa ada kasih. gapnya ya. Iya, ada gapnya. Medis kasih obat buat turunin. Let's say kita kalau ngomong diabetes tuh gula darah ya. Tapi kan ada sesuatu yang harus di-maintain. Olahraganya, terapinya, nutrisinya. Itu yang kita lengkapin. Jadi kita nggak musuhin medis sama sekali. Di terapi ini hadir karena kita melihat ada kekosongan di antara pengobatan medis dengan yang diharapkan konsumen itu ada gap. Nah, kita ngisi di situ, Bu. Yes, setuju. Bu Ika, sekarang bisa dari umur berapa? Dari pertama, ini saya tuh di operasi pertama kali itu berarti 20 tahun. Umur 20 tahun ya. 20 tahun? Sekarang 50. 50, berarti ada 30 tahun. Kurang lebih, tetapi kan ada masa di mana saya 3-4 tahun saya sembuh kan. Habis itu saya terjangkit lagi karena saya pikir, oh udah bebas nih, udah free nih. Ya udah, balik lagi dengan gaya yang lama. Karena dulu masih bodoh nih Dok, masih belum belajar gitu. Karena buat saya tuh ternyata proses saya menjadi mengerti sekarang itu setelah saya mempelajari, oh yang saya jalanin ini ternyata ada asumsi-asumsi yang mohon maaf ya, kadang-kadang bilang kalau kita sudah sembuh dari CA tuh, ini contoh saja. Waktu itu saya bicara gini, Dok, saya udah oke ya CA-nya ya, oke. Jadi saya boleh bebas makan apa aja yang penting bergizi. Nah ternyata itu
dengan adanya saya sakit kedua itu bisa dipatahkan lagi. Tapi saya masih belum pintar juga nih dok nih. Kenapa? Karena saya masih kena CA lagi kan gitu. Oh ternyata ada nih polanya nih. Apa nih? Problemnya tuh ternyata ada gitu dari makanan, mindset dan segala macem gitu. Kalau kita di marketing, kan saya biasanya marketing ya, bisnis. Sembuh itu artinya luas, Bu. Makanya kalau di marketing, kita nggak boleh ngomong sembuh. Contohnya gini, misalnya saya kena batuk. Batuk, saya minum obat sembuh. Apakah suatu saat nanti saya nggak bakal batuk lagi? Ya. Kalau saya batuk lagi, apakah saya bisa dibilang sembuh? Nah, permasalahannya itu kan proses berjalan. Nggak usah jauh-jauh deh. Saya seorang farmasi. Saya orang yang betul-betul tahu dunia medis seperti apa, farmakologi itu seperti apa. Tapi saya tetap melakukan kemoterapi, saya melakukan radiologi, walaupun saya tahu ini kan pasti ada efeknya ya. Obat-obatan steroid dok, nggak usah jauh-jauh deh. Ketika saya mengalami didiagnosa menjadi autoimun rheumatoid saja, saya itu hampir 1 tahun loh ke dokter imunologi. Dan saya diberikan obat-obat kemoterapi yang Reutex, sitotoksik dok. Padahal saya tahu sitotoksik itu efeknya bahkan fatty liver akan problem kan begitu. Cuma kesadaran gitu loh. Nah ini yang bedanya tuh gini. Lah saya saja yang punya background medis saja saya mencari tahu. Bagaimana orang-orang yang blank sama sekali yang nggak punya kesadaran. Mereka tuh kayak butuh pengarahan gitu loh. Bu, saya potong dikit ya. Gini, ikan itu ibu cerita dari tengah. Ibaratnya kayak bapak saya juga gini, kena satu penyakit, bapak saya baru pikirannya umurku udah gak panjang lagi. Taunya dari mana? Ada satu ketika itu gini, misalnya gini, ini teman papa saya nih ya, papa saya ditipu lah, ngomong kasar ya, penyakit lu bisa dipindahin ke sapi katanya, orang Cina bu, ya kan? Dipindahin ke sapi katanya, bayar tuh berapa puluh juta. Oh ada ya kayak Iya gitu. begitu pulang gue lihat sapinya dipotong dibagi-bagiin ke rakyat. Kena dong punya kita harusnya. Maka harusnya kan. Cuman ya udahlah. Kan kita nggak bisa debat sama bapak kan. Karena dia udah frustasi, takut mati. Itu yang saya nggak lihat ya. Saya nggak lihat ada di ibu. Nah mungkin gini, ibu cerita tadi dari tadi itu sepotong-sepotong. Ibu ceritakan dari awal. Kayak ibu juga pernah kan pasti ngerasain kayak papa saya pernah nggak? Iya. Gue udah gak mungkin hidup lagi kan? Iya. Cuman yang bedain ibu sama papa saya itu apa? Kenapa ibu sampai sekarang, sampai ibu podcast aja ini kita masih emes. Emesnya itu Semangatnya kayak tadi saya bilang sama dokter kan ya, kok dia gak berpikiran Mati. tadi kan ibu, kita jangan kasar tadi kan, kok dia masih semangat ya? Dalam arti kok kita masih mikirin kerjaan, nolong orang gitu ya, kok dia gak berpikiran kayak gue udah mau mati ya? Maaf ibu ya. Jujur li ya, dok. Ini sejujur-jujurnya sebagai saya manusia ya. Saya itu melakukan ritual setiap pagi sampai sekarang, dok. Ketika saya memelekkan mata, saya bangun tuh yang saya ucapkan syukur, alhamdulillah ya Rob, saya masih kasih nafas. Jujur, ketakutan itu ada. Tapi saya itu menemukan sebuah ketenangan itu ketika saya berangkat haji dulu loh, dok. Waktu saya habis dioperasi tumor di kaki tuh dok, yang dibilang dokter udah nanti hati-hati nih masih jahitannya masih basah ya, nggak boleh diapa-apain ya gitu. Dan di situ saya ketika saya ditawarin sama mutawif, Bu, ibu mau hajinya mau naik kendaraan atau jalan kaki gitu loh. Dan saya milih jalan kaki. Dan semua mutawif bilang, Bu, ibu habis dioperasi nih. Saya waktu itu dioperasi di rumah sakit haji kan, nggak boleh loh Bu gitu. Akhirnya saya bilang, ya Allah, hidup mati saya kan gitu loh. Saking saya keingetan dosa sama ingetan gini, ya sudahlah. Saya toh sakit 50.000 tahun lalu tuh udah ditulis. Itu loh. Jadi yang saya tancapkan di benak saya adalah hidup mati saya bukan penyakit, bukan dokter yang memutuskan, bukan keadaan yang ketika itu saya jalani, gitu Terus loh. tiba-tiba ibu lagi jalan sampai setengah ada nenek-nenek yang lewat. Betul. Iya betul. Di situ yang membuat saya, loh, itu usia 60 sampai 70 tahun. Dia bergandengan tangan, itu sangat antusias. Terus saya mikir gini, Masya Allah,
Bisa loh. Oh bukan Masya Allah, saya nggak ada yang gandeng gitu. Enggak sih dong. Di situ saya pikir, ya Allah, kemana aja nih saya gitu. Nah, di Tapi situ. saya dengar itu udah 100 kali, Bu. Makanya saya hafal langsung. Oh iya, Saya tahu. iya, iya, iya. Tiba-tiba habis itu ke rumah sakit gitu kan. Yes, Jadi betul. cerita lagi. Nah, akhirnya akhirnya di situ yang buat saya mikir yang bukan itu loh. Permasalahannya bukan kematian itu bukan karena kita sakit. Yang membuat kita mati itu sebenarnya pikiran kita sendiri. Benar. Ketika saya bilang saya mampu, insya Allah saya bisa. Dok, saya itu berjalan sampai ke Arafah dok, itu dari jam 5.30 pagi. Ya, mending dari Mina dok, dari Aziziyah. Sebelum Mina, dari antara Aziziyah ke Mina itu mungkin sekitar ya 8 kiloan lah dok. Kan masih dari Masjidil Haram kan, nah, nginepnya saya waktu itu di Aziziyah. Itu dari jam 5.30 pagi sampai di Arafah itu jam 12 malam lewat 20 lah, hampir setengah 1. Duduk saya baru, Masya Allah, nyampe gitu. Di situ saya baru sadar bahwa, oh ada ayatnya kan. Apa-apa yang kamu, yang kamu pikirkan, apa-apa yang kamu, lafazkan dari mulutmu gitu. Itu kejadian. Niat. Ketika itu niatnya baik, ketika niatnya kamu sanggup, ya sanggup. Alam semesta mendukung gitu loh, ibarat kata gitu. Saya boleh tambahin nggak, Bu? Iya. Ibu lupa cerita yang ini nih. Apa tuh? Ibu udah ditolak dari rumah sakit. Oh itu kejadian lagi. Nah, kan? Ya itu saat Makanya umroh saya dong. mikir, karena saya udah hafal. Iya. Setiap hari begitu cerita-cerita. Iya, itu kejadian tahun 2000 abis Covid itu 2000 berapa ya? 2020 Covid pertama kali setelah Covid kan tidak boleh ke Masjidil Haram tuh, Dok. Pertama kali Covid setelah Covid itu pertama kali boleh Masjidil Haram dibuka itu saya itikaf, Dok. Itu ceritanya itikaf, Bro. Jadi itikaf itu kondisinya saya habis kena Covid, Dok. Kena Covid itu saya sama sekali saya tidak masuk rumah sakit karena mindset saya udah saya bangun, saya baik-baik saja. Insya Allah saya sehat walafiat gitu. Dengan memperbaiki metabolisme tubuh saya yang baik gitu. Suatu saat saya lupa kalau manusia juga punya keterbatasan. Bener, Bu. Jadi terlalu overconfident juga nggak boleh juga, tapi tetap harus ngukur. Cuma mental itu dibangun dulu gitu loh. Jadi saya suatu saat itu mau ke toilet, Dok. Karena semua jalan itu ditutup kan, kalau udah itikaf itu kan crowded banget kan, Dok. Apalagi tuh tahun pertama dan tiba-tiba iya, ketika kita sudah naik mau turun tuh udah susah. Saya kan mau ke toilet nih, nggak sanggup, Dok. Saya turun, nggak tahan kan karena ditutup, tiba-tiba blank. Jatuh, sama laskar didorong pakai kursi roda. Kan kalau di dalam Masjidil Haram itu kan ada klinik-klinik kecil nih, mulai dari klinik A ke B langsung ke besar. Itu saya ditolak 4 kali sampai ke rumah sakit besar. Akhirnya di sana kan saya nggak bisa melakukan apa-apa. Padahal semua alat-alat itu komplit, Dok. Ketika mau menerapi kita kan pasti nanya riwayatnya apa. Ya saya kan cerita dong. Oh saya kanker survivor. Saya punya autoimun. Saya punya pneumonia. Saya punya asma. Malah mundur dong, Dok. Malah mundur. Yang ujung-ujungnya kan mereka nanti dulu. Jadi mereka bingung. Mulai dari mana nih gue benerin kan gitu. Padahal saya bleeding tuh, Dok. Ujung-ujungnya saya dibiarin dong 2 jam. Saya akhirnya kan jengkel sendiri. Nah, gue tahu nih gue harus minum apa gitu. Saya nyari vitamin nggak dikasih segala macam. Akhirnya saya WA teman saya, tolong dong cariin begini karena loh pantesan kamu kok nggak naik ke atas tuh gitu. Akhirnya teman saya datang, ya Allah saya tuh panik loh Bu Ika, nyari di mana, karena udah kemana-mana udah nggak ada. Akhirnya saya suruh jalan sendiri ke rumah sakit besar. Ujung-ujungnya apa? Udah deh keluarin kalau saya baik-baik aja. Dan di situ saya bikin Bismillah ya Rob, kuasamu engkau memberikan saya seperti ini, insya Allah saya kembali ke atas, beritikaf lagi dengan baik-baik saja. Kejadian, Dok. Lantas Gitu. kenapa Bu Ike yang punya penyakit sebanyak itu ya bisa survive, tapi papa saya enggak? Ya itu tadi. Pertama ya, ini persepsi saya ya. Satu, karena saya sudah tahu nih, saya sudah mengenal tubuhku. Saya sudah mengenal tubuhku, saya sudah mengenal apa yang harus saya lakukan ketika saya kolaps. Dan saya tahu ketika saya makan apa tuh tubuh saya tuh warning, Dok, karena saya udah terlanjur
clean. Hmm. Tubuh saya udah terlanjur clean ya dok. Hmm. Itu satu ya, saya udah mengenal tubuh saya. Yang kedua, mungkin karena saya backgroundnya juga farmasi ya, jadi saya tahu persis. Sama yang ketiga adalah saya punya, ini saya paling gak kuat nih kalau udah ngomongin kayak gini. Nah, gak kuat sih kalau ngomong kayak gini. Saya punya alasan saya untuk hidup, gitu. Itu anak, dok. Karena bagi saya orang tua tunggal sejak dari dia dalam kandungan 3 bulan gitu. Jadi bagi saya hidup saya saat ini bukan milik saya sendiri gitu. Ada saya dan ada orang tua saya gitu. Jadi saya kalau udah mikir anak nggak itu ya. Jadi apa yang bisa saya lakukan, saya bertahan, apapun itu saya jalani dengan ikhlas. Tetapi tujuan saya satu, ya Rob, kalaupun saya diambil nyawaku sekarang pun, saya ingin saya berguna untuk orang dan paling tidak anak saya bisa tahu bahwa mamanya nggak gampang nyerah gitu. Dan dia cita-citanya kan jadi dokter, dan dia sekarang jadi dokter. Dia ingin menginfluence para pasiennya itu bukan sekedar obat-obat gitu, tapi menerima pasien itu dengan membangun bahwasannya yang bisa memperbaiki adalah tubuh kita sendiri, mindset kita sendiri gitu, bukan karena orang lain atau siapapun gitu. Tapi memang saya memiliki pegangan hidup. Ya Allah udah pasti ya, tetapi ada alasan saya untuk bertahan lebih. Nah, dan jujur saya terima kasih banget sama di terapi yang meminta saya berulang kali dengan keras hati saya waktu saya nggak bisa, saya punya pekerjaan begini, dan akhirnya saya menjadi jatuh cinta gitu. Saya kadang-kadang kalau ada pekerjaan yang lebih urgent, Bu Ike, ini ada yang pengen ketemu sama Bu Ike gitu. Terus saya jadi mikir, ya udah deh, bikinin waktu dulu deh gitu. Di situ saya kayak menemukan gini, oh Allah itu ngasih saya sakit tuh ternyata cuma buat sharing dok, gitu loh. Jadi ketika ada orang, Bu saya autoimun hematoid, saya udah tahu, gue udah tahu akar permasalahan lu apa. Makanya saya tidak pernah berbicara masalah sakitnya, Bu. Kamu punya trauma apa? Experience-nya tuh Dibagi. Iya dibagi. Akhirnya kok Ibu Ike tahu sih gitu. Kok Ibu Ike bisa ngerasa gitu loh. Saya bilang, saya kayak gini tuh bukan karena saya dokter atau saya pintar, enggak gitu. Tapi saya pernah berjuang sendiri dengan penuh rasa ketakutan gitu loh dok. Dan alhamdulillah saya punya satu fondasi saya bertahan hidup, itu anak gitu. Bayangkan orang-orang di sana yang dia nggak ngerti gitu. Dan saya hanya mikir apa yang bisa saya bagi untuk mereka, ya saya bagi. Itu aja sih. Jadi kayak begini deh. Harusnya talk show jadi aduh. Cuman kalau dari versi saya nilai itu nomor 1. Bu Ike begitu ketemu masalah, ya udah berserah, ada motivasi. Iya. Menerima. Iya. Karena ketika kita menerima itu membuat diri kita itu tidak menyalahkan siapapun. Cuman bagi sebagian orang, termasuk papa saya, itu jadi hilang arah. Salah satunya apa tuh Mak? Buang ikan di laut. Itu nggak salah. Cuman dibodohin temen lah, itu yang bermasalah. Pindahkan sakit ke kambing atau ke sapi. Ya kan? Itu real loh maksudnya. Kayak gue berasa beda ya. Kenapa papa gue udah nggak ada gitu. Meskipun udah sakit hati gue cuma satu. Kalau lu kenal gue dari awal, mungkin masih ada. Kenapa? Karena ada edukasinya. Yang kayak gini, gue utang 2 miliar. Stres kan? Dokter Bayu utang 200 miliar. Ternyata dia lebih suwe dari gue ya. Kira-kira kan gitu dok ya. Kalau saya kenal Bu Ike dari awal, mungkin papa saya bisa ngerasa kayak gitu tuh. Pak, lu baru 1 Pak. Ini Bu Ike ada 7 loh. Lu udah sembuh nih. Di Penang lu udah sembuh. PPKM lu gak usah berangkat tuh stres. Tapi kan waktu itu saya gak punya pengetahuan medis. Even pun sampai sekarang gak ada lulusan medis. Cuman kan kalau gue bisa ketemuin Bu Ike sama dia nih, kayak sama Juan lah, papanya Juan sekarang. Papanya Juan sekarang ya. Happy gak ketemu Bu Ike? Iya betul. Bisa kemana? Ju, gue ikut lu main bola ya katanya. Nah itu yang gue gak bisa rasain sekarang, itu yang kayak kadang gue berasa kayak ya udahlah, basicnya kan bisnis dong. Iya. Bener ya? Iya. Kalau nggak bisa di sini, gue bisa di tempat lain kok. Basicnya digital marketing yang butuhin banyak. Yang bikin kenapa gue sama Mas Budi stay di sini, karena gue sama Mas Budi itu punya kegelisahan yang sama. Mas Budi itu mamanya kanker otak. Kalau gue kanker lambung.
Kayak gue sama Mas Budi sama-sama sibuk tuh kan. Gue juga nggak tahu waktu itu bapak gue tuh bakal meninggal. Karena gue merasa udah sehat. Iya, Ya baik-baik udah aja. gue kerja. Kenapa gue kerja? Karena saya tuh dulu, Bu, luar biasa bandel. Dikeluarin dari sekolah 7 kali. Sebelum kuliah papa saya tuh bilang gini, "Lu ngapain kuliah? Sekolah lu buang duit." Sakit hati tapi yang positif. Ya udahlah. Waktu itu papa saya punya pabrik sepatu, karyawan 3 orang. Cuman saya nggak pernah ke pabrik dia tuh. Berusaha sendiri, semester 5 saya keluar dari sekolah. Usaha sendiri tuh. Marketing apa segala macam kayak gitu ya. Cuman buat apa? Cuman Membuktikan. Membuktikan ya. ngebuktiin itu positif. Dalam arti kayak gini. Ya gue dulu boleh jadi sampah, Pak. Cuman gue punya pikiran kok. Lu lihat lah. Soalnya kan gak bisa kayak kamu yang Pak, gue bisa mikir gini-gini. Lu udah gak trust sama gue dari sekolah, lu bom-bom duit gue. Harus ada proof dong. Iya. Kita jalan lah di situ kan. Begitu jalan, cuman yang bikin gue nangis tuh terakhir papa gue bilang kayak gini nih. Sep, kalau papa gak ada, lu jaga ya Koko. Koko itu abang. Dalam arti sebelum dia meninggal dia udah taruh trust Bu sama saya, Bu. Karena bukannya kakak jaga dia, tapi adik Adik yang Adik yang jaga kakak. Dalam arti bukan mendiskreditkan abang, cuman kayak dia ngelihat perjuangan saya kayak gini loh, Bu. Ibu yang selalu bilang sama saya kan, lu ngapain Jo cari duit? Pagi, siang, malam kayak gini, gak ada rest apa segala macam. Cuman alasan saya tuh hampir hilang dulu di papa saya tuh. Begitu dia meninggal, ngapain lagi gue ya? Jadi intinya mungkin alasan untuk hidup itu harus dimiliki individu ya, Bu Dok. Iya. Sebagai motivasi dia mungkin ya, Dok, gitu ya. Gitu. pertama dia harus punya semangat. Ya. Alasan untuk hidup itu termasuk semangat. Iya. Di sini di terapi itu ya saya luruskan ya semuanya. Jadi kita di sini mengedukasi pertama. Jadi memberikan pemahaman secara general bagaimana sih cara hidup sehat. Iya. Betul. Kita harus dia datang dengan sakitnya kan, dengan keluhannya, ya, dengan ketakutannya. Kita bilang, nah, kita punya experience di situ, ya, kita punya pengalaman di situ. Jadi nggak usah takut, ya. Kita bagi, kita share, ya. Berjuang bersama, ya. Kita semangati, kita dorong dia, kita ajari, kita kasih tahu informasi terkini tentang apa yang dia alami sekarang. Iya, betul. Entah dari diabetes, entah dari stroke, ya, saraf kejepit, ya, apapun itu. Ya, kita bagi semua. Itu knowledge kayak gitu yang terkini itu mungkin kalau sebagian orang menganggap itu mungkin kontroversial. Tapi yang kita alami, yang experience kita mengajarkan itu berguna. Gitu. Betul. Karena apapun itu, kalau kita bisa membangkitkan semangat untuk bisa mindsetnya ke arah sehat, itu berguna buat dia. Iya. Cuma Mindset sehat. ada satu gini Dok, orang sombong. Ya teman gue lah, gak usah sebut nama. Dia bantu banyak artis-artis semua ke dia karena cuma nggak pernah meminta foto. Foto itu dalam arti kan bukti buat kita kan. Saya kayak kenal tuh orangnya itu. Artis B, artis C kita tolong gitu. Buat apa? Bukan buat sombong. Cuman buat kasih lihat orang loh. Bahwasanya gua tuh nolong orang gitu, ngerti nggak? Iya. Kalau kita kan nggak komunikasiin ke orang, kamu tahu gua siapa? Kayaknya gue kenal tuh orangnya itu. Iya. Kayaknya saya juga. Tapi enggak ya, kalau menurut Bu Ike, menurut Dokter Bayu itu bagaimana dengan orang yang pasrah gitu? Kalau menurut saya, pasrah itu jalan terbaik. Maksudnya lebih bukan ikhlas Bu, tapi pasrah. Menurut saya akan lebih ringan semuanya ketika kita pasrah. Contoh. Menerima. Bukan, pasrah. Pasrah. Nih ya, contoh gini, kita punya anak 5. Tentunya berat lah kita, ya, untuk sekolah, untuk makan. Kita pasrahkan semua sama mertua misalkan. Lebih ringan. Begitu ya, Mas. Setuju nggak? Boleh debat nggak? Ya, silang. Pasrah gue tuh gini ya. Kalau gue nggak sanggup biayain anak gue jangan nikah. That's why orang nanya gue. Orang boleh nilai saya mampu Dok. Mapan ya? Menurut gue nggak. Kenapa? Karena menurut gue
gue belum sanggup kasih yang terbaik buat anak gue. Lantas kenapa gue harus punya anak? Nah, itu belum pasrah. Nah, maksudnya cuman kayak gini, gue boleh pasrah, boleh Bu ya. Ini bukan siapa yang benar siapa yang salah, tapi argumen. Iya, karena perspektif orang kan Iya. berbeda-beda. Nah, gue bilang gue pasrah deh. Begitu gue udah pasrah, gue punya anak, ternyata gue nggak sanggup. Pasrahkan sama mertua. Pasrahkan. Pasrahkan sama mertua. Kita santai. Ternyata deh, mertua gue dia susah. Sepasrah-pasrahnya sudah. Gitu. Ngomong-ngomong masalah pasrah, saya pernah temen gue nih. saya pernah punya kejadian. Konsep literasi. Iya. Mindset dia bilang Dia mertua. pasrah di rumah kan. Tapi gini dok. Gak usah datang. Udah diam di kamar. Iya. Gak usah makan. Lu udah pasrahkan sama kita. Tidur. Pasrahkan sama kita. Tapi potong dikit ya. Ini menarik loh dok. Yang dokter bilang itu menarik. Kalau gue nggak nyalain lu bilang pasrah ya bro, oke? Iya. Cuman versinya dokter Bayu adalah gini deh. Lu sakit, terus lu bilang pasrah. Tuhan yang menentukan takdir gue. Ya. Terus gue nggak berobat, gue nggak mau olahraga dan berharap sembuh. Makanya kenapa saya bilang tadi saya punya pengalaman itu ketika saya divonis sama dokter saya harus diangkat rahim dok. Saya itu sudah memasrahkan semuanya kepada Allah. Tapi kan ibu udah usaha kan? Tapi tetap ikhtiar, gitu loh maksudnya. Betul. Jadi betul. ikhtiarnya tetap dijalankan, tinggal hasilnya tuh kita serahkan sama Allah. Karena in the end manusia pasti mati kok. Bener. Gitu loh. Kematian itu kan kita tidak bisa denial kan, kita nggak bisa oh saya jadi gini, ketika kita melakukan terapi itu perspektif kita adalah ikhtiar, akan berbeda hasilnya ketika kita harus sembuh. Bener. Karena ketika kita berpikir harus sembuh dok, ketika tidak sembuh maka dia cenderung menyalahkan orang yang merawatnya. Nah ini loh. Dan dia anxiety. Nah itu repot. Itu ada. Teman saya juga ada itu. Oh gitu. Ada yang begitu tuh. Karena sejatinya manusia itu diberikan penyakit, diberikan ujian itu sebetulnya untuk mencari jawaban terdalam pada dirinya atas pertanyaan-pertanyaan yang tidak bisa dijawab secara logika berpikir as a part of manusia ya. Tapi ketika kita menjalani itu, oh ini tuh yang dimaksud. Saya tuh dulu orang yang sangat keras dok, sangat keras. Kalau udah AA, Emang sekarang nggak bu? oh agak melunak. Agak melunak. Ya, agak melunak. Masih keras. Iya, kerasa oke. OCD-nya aku tuh parah. Saya tuh parah banget dok OCD-nya. Kalau saya sudah punya plan 10, 10-10-nya tuh harus kejadian. Gak boleh enggak. Ketika satu melenceng aja, meledak. Itu kalau tim, dulu kan saya megang beberapa tim di salah satu perusahaan PMDN dan salah satu PMA. Farmasi ya dok. Kalau saya udah ada yang miss dikit, panjang itu dok saya dok. Tapi dari situ saya belajar begini. Ya, manusia menentukan plannya. Tapi nggak semua plan itu baik menurut kita toh. Nah sama halnya ketika saya bicara bahwasannya, pokoknya saya tuh sampai ke Pineng harus sembuh. Tapi ketika ternyata saya di Peneng mendapatkan jawaban yang sama, galau loh. Dari situ saya belajar, tentunya kita juga punya pemikiran sendiri, tetapi dengan cara mengevaluasi lingkungan kita seperti apa. Support sistem dari kita mengambil keputusan itu apa, itu penting gitu. Jadi bukan berarti pasrah sepasrah perasaannya terus lepas ya, enggak. Kayaknya kurang pas juga sih. Ini pengalamanku ya. Ya kan kalau ibu kan pasrah sama Tuhan. Kalau saya pasrahin ke mertua aja. Ringan, ini dibobol aja. Kasian nih editornya sumpah. Cuman gini ya. Cuman Pak Sultan ini meskipun sering bercanda, tapi fansnya banyak. Iya. Karena pendekatan dia human-nya tuh berbeda. Bener, dia bener-bener ngerti banget. Even pun saya tuh pasien Pak Sultan sebenarnya. Saya ngajak. Saya juga. Kalau iya. Kan diterapi kan. Cuman satu yang kayak gini. Pak Sultan ya, nggak usah berbelit-belit deh. Gini, lu terapi artis. Ya. Dia terbantu nggak? Terbantu. Jangan sombong. Foto dikit gitu. Kenapa tau nggak? Karena sekarang era sosmed. Biar orang tahu siapa sih Sultan sebenarnya. Iya sih.
Sebenarnya ada yang lebih lebih Bercanda dulu ini. Iya. Serius. lebih daripada artis Ah, sebetulnya. pejabat gue juga tahu, makanya gue Iya. bilang kita sering banget gak foto pak, bukan lu narsis. Gue dulu juga gitu. Kenapa sekarang gue on cam? Sebelum kita ini tadi Bu ya, gue latihan panjang tuh. Kenapa? Karena kalau gue briefing tim tuh gue bisa, tapi kalau on cam kayak gini, gue tuh susah ngomong. Yang Bu Ika ngomong tadi bener tuh. Gue bisa ajarin Bu Ika, gue sendiri nggak bisa. Defend gue adalah pemain bola, pelatih bola belum tentu bisa main bola. Lu defend ya. Tapi kan dalam diri gue sadar, lu nya nggak mampu, Ser. Break the limit lah. Nah itu juga buat Pak Sultan. Ngerti nggak Pak? Nanti Bukan buat orang, cuman kayak kalau foto sama artis, orang lebih yakin loh. Siapa sih Sultan? Oke. Lu bisa bantu banyak orang penting, even pun masyarakat biasa yang keluar terapi itu terbantu. Kenapa kita nggak duplikasi? Ya. Karena di Indonesia ini bagaimanapun juga orang-orang yang butuh evidence base. Evidence base Bu, itu sorry ya. Bu, jangan ngomong bahasa Inggris, dia tuh Oh, oke. Lip. Butuh Bisa. butuh bukti, bukti itu. butuh data, Iya. butuh verifikasi. Iya. Ada salah satu netizen unik ketika waktu saya menjelaskan sebuah konsep terapi metabolik, Dok. Dia bilang begini, itu orang bukan dokter, ngomongnya gitu, Dok. Itu orang bukan dokter terus ngelarang-larang orang makan nasi. Emang dia tahu apa? Satu. Yang kedua, kamu dokter apa? Spesialis bukan? Itu sering sekali tuh, acap sekali gitu. Bu, saya boleh potong nggak? Saya nonton podcast Adera itu. Mm-mm. Saya ngomong ya, podcast Adera ya. Dokter itu ahli apa sih Bu? Penyakit. Cuman di brandingnya kan itu ahli kesehatan. Ahli mengetahui penyakit sebetulnya. Mengobati penyakit atau mendiagnosa penyakit. Iya seperti itu kira-kira. Iya. Ya, begitulah gitu. Artinya ya memang bukan kita mau memamerkan diri, tidak ya. Kenapa kadang-kadang gini, dia ngomong begitu landasannya apa? Karena penipu pun bisa mengaku dokter loh. Bener, itu satu. Yang Kan kedua gitu. adalah kayak gini, kita butuh itu yang kayak Dokter Bayu, yang duduk di sini sebagai dokter, cuman open minded. Karena kan pengetahuan semakin berkembang. Iya. Bener ya? Betul. Pengetahuan itu semakin hari Dinamik ya, Dok. terbuka, semakin berkembang, Betul. ya, memblend antara kedokteran timur, kedokteran Barat, barat, ya, betul. kedokteran tengah juga ada lagi sekarang, ya kan? Ada lagi functional medicine lagi sekarang, ada lagi holistic medicine sekarang, ya intinya. Jamu. Ya, belum lagi tradisional, kebijaksanaan lokal, ya banyak. Ya. Nah, kita di sini harusnya sebagai manusia ya terbuka, karena yang namanya kesembuhan itu datangnya dari mana aja. Ya, seperti juga rahmat Tuhan datangnya dari mana aja. Nah, ya, kita juga harus percaya kesembuhan itu datangnya dari mana aja. Nah, ya, makanya di terapi ini dibangun dari konsep seperti itu. Ya. Konsep yang menerima, yang bagus, yang baik, kita bagi, kita share berdasarkan experience dari para ahli-ahlinya, ya, dibagikan dengan diuji sebelumnya, ya, dengan dialami sebelumnya sendiri, bahkan oleh para expertnya. Karena Dok ya, kalau medis memperbaiki angka dalam arti mencegah kerusakan yang lebih parah. Kalau kita mengatasi gejala, iya, penyakitnya. bener. Sebenarnya nih kita nggak bermusuhan, kita berdampingan. Kayak gini lah, minyak sama air. Kalau saya melihatnya kayak gitu ya, jadi kita melihatnya sinergi. Betul. Sinergi. Jadi medis juga punya keunggulan, terutama dalam sifat yang emergensi. Ya, melihat mendiagnosa sesuatu tuh dia melihat lengkap, ya. Titernya semuanya bisa dipertanggungjawabkan secara akal, ya, dan teorinya. Berarti bener dong, air dan minyak nggak bisa bersatu, tapi saling melengkapi. Tergantung perspektifnya. Kalau saya sependapat dengan Dokter Bayu. Kenapa? Karena gini, kita pun tanpa bantuan konvensional medis, laboratorium, CT scan,
kemudian ronsen dan segala macam. Itu kan sifatnya membantu mengetahui kondisi real saat itu. Sehingga ketika kita melakukan sharing terapi atau memberikan resep obat atau suplemen, kita yakin bahwa ini jalan yang tepat gitu. Dosisnya pun tepat. Makanya banyak tuh dok yang nanya nih, Bu Ike, usia saya 65 tahun, berapa dosis vitamin D? Saya pasti tidak akan menjawab. Karena kebutuhan vitamin D masing-masing orang kan berbeda-beda, tergantung dari nanti dulu hasil lab vitamin D kamu berapa. Ternyata 65 tahun tetapi vitamin D-nya ternyata 7. Ya mungkin besar saya harus naikin lagi. Saya akan memberikan informasi, yuk kita ke dokter, minta asesmen dokter bahwasannya ini harus di booster. Ya kan? Tapi ada juga yang misalkan saya umur 75 tahun, ada nih. Tapi vitamin D saya 180 dok. Ada lagi tuh perspektif, oh keracunan kalau dilihat hasil lab yang ada. Kan di konvensional lab, laboratorium kita tuh toksik itu masih di atas 100 itu toksik dok. Tapi perkembangan dunia medis dan informasi yang sekarang berkembang, kan dunia kesehatan itu kan dinamik ya. Dia tuh mengevaluasi dari kebutuhan, kemudian dari kondisi, iklim dan segala macam yang sekarang. Badan Associate Rheumatoid International Rheumatoid di USA menyatakan bahwasannya keracunan vitamin D itu kalau 300 dok. Tapi saya sepakat, saya pernah dengar salah satu podcast dan saya kebetulan ketemu sendiri dengan salah satu dokter ya, namanya Dokter Henry. Beliau begitu gagah di usianya di atas kepala 7, yang notabene nggak mungkin segera itu. Saya ngerasa ketika saya dibilang, ini kamu kena OA, osteoartritis sudah grade 2 nih. Ini kalau dokter biasa saya sudah kamu harus operasi gitu. Oh saya nggak mau dok. Oke, kita punya satu paham yang sama. Saya kan naikkan vitamin D ya dok begini-begini. Kita ngobrol nih. Dia bilang begini, you punya vitamin D berapa dalam tubuh? 160, naikin. Karena saya punya psoriasis dok. Gitu loh. Nah jadi ada perspektif baru, informasi baru yang kita juga membuka wawasan dulu. Nah gitu loh, yang kadang-kadang nggak bisa juga saya menyalahkan, oh ini konvensional salah, oh ini herbal salah. Enggak, saling mendukung. Toh awal mulanya obat itu juga dari herbal loh. Pertama kali sejarah adanya obat adalah jamur penisilin. Gitu clear dengan sampai dikembangkan gitu ya. Nah, jadi nggak denial, kita nggak bisa juga yang langsung denial tuh menolak. Oh jamu itu jelek, oh nggak bisa. Bahan kemoterapi, vinbristin dan vincristin itu dari tapak darah loh. Yang sekarang jamu saja tidak bisa tuh mengelola tapak darah dijadikan kapsul, nggak boleh. BPOM nggak boleh menyarankan itu karena sudah menjadi isolat. Isolat artinya dia sudah tepat dosis yang bisa dijadikan bahan kemoterapi. Nah ini informasi kesimpang siuran yang banyak khalayak ramai atau masyarakat juga belum tahu gitu. Makanya kenapa ada berkembang nih, ada dokter function medicine sekarang dengan pendekatannya adalah akar penyakit, dengan ada dokter herbal jamu, dengan jamu saja gitu. Nah, timur yang iya, energi, ya kan? betul. Jadi oh ini ada yang nggak boleh makan daging, oh ini ada yang nggak boleh makan vegetarian aja, oh ini nggak boleh gini. Tergantung pendekatan kita apa, gitu. Kita nggak bisa melihat oh teori dia salah, teori dia betul, enggak. Nah kalau dengan kok Bu Ike membolehkan makan daging sih, padahal Bu Ike kanker loh. Nah pendekatan saya untuk terapi saya saat itu dan saya merasa membuat saya survive ya dok, saya itu menganut balance. Karena saya punya pemikiran begini, Gusti Allah memberikan kita tubuh yang sudah sempurna. Saya tidak mau mengganggu rule-nya. Metabolismenya saya nggak mau ganggu. Biarkan secara normal seperti itu. Tapi kita membalansingkan, menormalkan itu agar tidak ada yang satu ketinggian, nggak ada yang satu kerendahan, enggak. Gitu. Jadi tetap mengkonsumsi hewani buat saya, tetapi dibatasi. Untuk penderita kanker dibatasi. Misal cuma 100 gram. Tapi ada juga yang karnivor. Oh
nggak boleh nih gula apapun nggak boleh masuk, kan teori kan banyak ya dok ya, tergantung kita percaya yang mana dan itu kita yakini tapi kita konsisten, insya Allah jalan manapun itu adalah tepat sih. Tapi ya itu tadi tergantung percaya kita seperti apa gitu. Nah, itu experience kita yang itu nanti menentukan terapi yang cocok. Betul dok. Nah, jadi kita di sini membagikan experience Betul. kita selama ini. Pengalaman adalah guru terbaik kita ya dok ya. Gitu. Nah, kalau kita kan tadi yang seperti topik di awal ya, kita udah denger ini dari Dokter Bayu sebagai ahli pengamat ya dari sisi medis ya dok ya, dari Bu Ike survivor. Kan ada 3 tuh, satu. Kenapa kalau ada rumah sakit dan klinik orang masih ke dukun? Iya kan? Nah, dalam arti kita punya Pak Sultan nih. Banyak artis yang ke Pak Sultan nih, terapi segala macam. Padahal dia bisa ke rumah sakit yang lebih besar, lebih mahal ya. Betul. Kenapa mereka terus ke Pak Sultan Iya. gitu? Dia nggak mau foto, sombong banget orang itu. Bener-bener sombong gitu. Sebenarnya bukan nggak mau foto, cuman kadang saya menjaga privasi orang tersebut karena kan tidak semua orang tuh nyaman Tapi ketika setuju, diambil gambarnya. Bahwasanya kalau Pak Sultan terapi ke Bu Ike deh, Mm-mm. terus Bu Ike mau terapi lagi ke Pak Sultan, berarti bagus nggak? Bagus dok. Bagus. Kenapa nggak didokumentasiin? Kita kasih tahu ke masyarakat. Ini Belum. loh yang bagus. Saya belum pernah mencoba untuk izin gitu loh. Nah, Belum berarti pernah izin mencoba dulu ya. untuk izin. Berarti takut. Lebih saya menjaga Privasi. apa ya? Iya, kan saya kan lahir di Jawa ya. Jawa itu sangat jaga unggah-ungguh gitu loh kalau di Jawa. Jadi saya menjaga privasi orang tersebut. Tapi ada beberapa yang kalau misalkan ya udah difoto sama orang tersebut terus di Instastory gitu, ya biasanya saya capture gitu loh. Itu aja sih yang itu. Jadi kemungkinan itu pasti bisa ya, tergantung nanti orangnya oke apa enggak Tapi jalan. kita kasih challenge boleh nggak? Besok kalau di repeat lagi, boleh nggak? Isi foto yang Pinter dia, buat ngambil hooknya pinter dia. Oh, boleh nggak? insya Allah boleh. Dia susah banget diajak gitu. Maksudnya foto itu bukan, ibu tahu kan? Saya kan ini, maksudnya kalau depan kamera itu grogi kan? Kayak janganlah, gue bukan siapa-siapa gitu. Lu juga harus gitu bro. Iya sih. Ngerti nggak? Gini, itu tuh kontradiksi. Kadang gini soalnya di Indonesia itu kan titel, kemudian apa namanya, foto itu adalah bukti. Ya. Kadang-kadang. Saya bisa jawab kalau dia itu kontradiksi sama seperti saya. Satu sisi gini, gue jangan terkenal lah. Satu sisi di dalam diri saya, Jo, emang lu bisa terkenal? Sebentar. Itu yang saya rasakan ketika sebelum gua ketemu lu. Saya nggak mau, saya tidak pernah mau diminta untuk bicara sharing pengalaman saya, nggak mau. Kenapa saya kok terketuk akhirnya mau? Berapa lama lu ngebujuk gue? Beberapa bulan lah. Kenapa saya mau? Itu tuh. Bokeh itu gini ya Bu ya, akan sangat egois Nah, kalau iya, kalau saya tidak membagi pengalaman saya, di situ langsung itu ketika dia ngomong begitu saya langsung Masya Allah, egois Catat gue. ya, ini persuasi marketing. Nggak mau gimana caranya Bu? Ibu egois nggak? Kalau ibu simpan semua ilmu punya ibu tuh sendiri gitu. Iya, dan di situ tuh kebanting banget dok saya dok. Akhirnya Pak Puji sepanjang pulang itu ngasih tahu, iya kamu tuh udah lama. Padahal dari dulu tuh ada beberapa orang yang pengen saya tuh sharing dok. Bahkan mau nggak kamu nulis buku? Itu saya nggak mau. Sekarang udah deh terserah deh, lupain deh gitu loh. Karena mereka nggak sekeren saya Bu. Persuasi ya. Enggak, sebenarnya gong dan momennya dapat ketika di acara di Bandung saya diundang. Di Bandung saya diundang di terapi buka gerai, ceritanya gitu. Jadi saya nggak tahu saat itu ada seorang nenek dan ibu-ibu, saya nggak tahu itu siapa kan awalnya. Dia ngobrol saya ngomong nih. Ketika oh gitu ya nak. Jadi saya langsung gini, pengalaman gue berguna ya buat orang gitu. Bu, itu cabang pertama ya. Abang pertama. Cabang kedua ada yang kista apa otak? Tumor apa kista? Tumor. Ya bapaknya TNI. Oh. Bisa jalan lagi Bu. Di Bandung. Oh iya. Itu cabang pertama ibu masuk. Cabang kedua ilmu siapa itu? Bapaknya jalan sendiri TNI Pak.
TNI sombong nggak? Iya. Pride kan? Iya. Datang ke kita, Pak, terima kasih apa segala macam. Kita juga lemas hatinya. Dok, nanti cari videonya ya, masukin di videonya. Oke. Ngobrol sama Dokter Sergio. Iya. Ternyata nanti alasannya Pak Sultan nggak mau foto, saya jadi juga paham. Ternyata bukan itu juga yang kita cari. Tapi ketika dia sembuh dengan dirinya sendiri, dia menyelesaikan masalah dirinya sendiri dengan penyakitnya. Ih, gila. Nggak kebayar tuh. Nggak kebayar sih. Buat saya tuh kayak yang, oh ini ya Tuhan memberikan saya penyakit banyak itu cuma disuruh duduk untuk sharing gitu loh, Dok. Mungkin orang yang dikasih begitu banyak 2 atau 3 belum tentu sekuat saya, kan bisa jadi kan? Iya. Gitu. Jangan 2, 3. 1 bapak saya juga nggak sanggup. Ini aja, Dok, saya pulang dari Surabaya hanya gara-gara beralih sedikit. Saya tidak biasa pakai AC, saya terpaksa pakai AC, 1. Yang kedua, jam makan saya berantakan sedikit. Pulang-pulang saya harus kehilangan rambut saya lagi. Karena inflamasi saya tuh, saya kan punya kista di otak ya, Dok. Dan psoriasis saya parah. Karena sudah masuk tulang. Itu meradang, Dok. Akhirnya dibotakin tuh dengan saya. Ya ampun, baru kemarin udah bisa ngeliat rambut, botak lagi. Mau saya motivasi nggak, Bu? Kenapa tuh? Yang penting itu bukan rambutnya. Apa? Yang ada di belakang rambut itu yang penting. Apa itu? Balik rambut. Iya, Aduh. itu yang penting. Oke Pak Sultan yang ngerti tuh. Iya. Jadi kan rambut itu dalam Islam tuh aurat. Iya. Jadi Bu Ike ini sudah bagus menghilangkan aurat tersebut. Jadi beliau ini sangat syar'i sekali.